Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karimi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Para pemirsa YBM TV rahimakumullah, memulai daripada pembicaraan kita pada kali ini, hendaknya saya menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang muslim, dia itu berpuasa seharian dari pagi sampai sore, menahan daripada lapar, menahan daripada haus, kemudian menahan juga daripada emosi. Pada saat berbuka, di hadapannya itu banyak sekali hidangan makanan. Ada sepiring nasi, ada juga ditambah dengan bakar-bakaran. Di sampingnya ada bingka. Kemudian di sampingnya lagi ada wadai ipau. Kemudian ada juga minuman-minuman dari es kelapa, es alpukat, sampai dengan minuman-minuman yang lain. Disantapnya lah semua makanan dan minuman itu. Pada saat memasuki sholat isya, selesai sholat isya, memasuki sholat tarawih. Pada saat memasuki sholat tarawih, imam memulai dengan sebuah takbir, Allahu Akbar. Pada saat Allahu Akbar dimulai, terbesitlah di dalam hatinya, lama sekali sholat ini, kapan sih sholat ini selesai? Nah, pertanyaannya, apakah sholat tarawihnya yang bermasalah ataukah dirinya yang bermasalah? Di sini ada sebuah pertanyaan yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini. Baik, pemirsa YBM TV rahimakumullah. Padahal Islam itu sedari awal mengajarkan kita untuk memakan atau meminum atau melakukan sesuatu itu tidak berlebih-lebihan. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini tidak melarang kita makan, tetapi membatasi kita agar tidak makan berlebih-lebihan dan minum berlebih-lebihan. Karena makan dan juga minum berlebih-lebihan itu dapat mengakibatkan atau memberikan dampak yang tidak baik kepada tubuh dan diri kita. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ayat ini adalah dasar kesehatan badan sekaligus kesehatan hati. Karena kebanyakan penyakit berasal dari berlebihan dalam makan makanan dan juga minum minuman. Hadirin para pemirsa YBM TV rahimakumullah. Harus kita ketahui, tujuan puasa itu bukan hanya menahan daripada lapar dan juga daripada minum. Nah, tujuan puasa itu dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, yang dimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba kita perhatikan di akhir ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa maksud daripada takwa ini? Takwa ini adalah tujuan daripada puasa itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menahan daripada sesuatu yang berlebih-lebihan, menahan daripada hawa nafsu kita. Itu adalah tujuan daripada puasa. Takwa di sini berarti mampu mengendalikan diri, termasuk mengendalikan nafsu makan kita. Nah, jika setelah berbuka justru nafsu makan tidak terkendali, maka hikmah puasa belum sepenuhnya tercapai.
Kita dari pagi sampai sore menahan daripada makan, menahan daripada marah. Pada saat berbuka ternyata kita kalah dengan berbagai macam hidangan makanan. Maka di sini hikmah puasanya tidak kita capai berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang makan. Di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin." Yang artinya adalah apa? Tidak ada wadah yang dipenuhi manusia lebih buruk daripada perutnya. Artinya apa? Wadah yang paling buruk kita penuhi itu menurut Rasulullah SAW adalah perut. Karena kenapa? Apabila perut itu penuh, maka akan berdampak, yaitu sesuatu yang tidak baik bagi diri manusia itu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ukuran ideal untuk makan sesuatu itu. Kata beliau, kama qala sallallahu alaihi wasallam, bihasbi ibni adam luqaimatun yuqimna sulbah, fa in kana la mahalah fathuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafsih. Kata Rasulullah SAW, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makan saja yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Apabila pengen lebih daripada itu, maka buatkanlah sepertiga tempat untuk makanannya, sepertiga tempat untuk minumannya, dan sepertiga tempat lagi untuk nafasnya. Artinya perut itu tidak dipenuhi dengan sepenuhnya makanan. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan bukan hanya adab makan, tetapi strategi kita agar kuat menjaga ibadah kita. Para ulama mengatakan perut yang ringan membantu hati untuk khusyuk. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya kebanyakan makan itu dapat mengakibatkan atau menimbulkan penyakit-penyakit rohani. Yang pertama adalah mengakibatkan apa? Hilangnya manisnya ibadah. Ya, hilangnya manisnya ibadah. Banyaknya asupan makanan itu dapat menghilangkan manisnya ibadah kita. Kenapa seperti itu? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Khalifatul Ula, Amirul Mukminin, beliau pernah berkata, kata beliau apa? Semenjak aku masuk Islam, aku tidak pernah merasakan yang namanya kekenyangan. Karena kenapa? Karena kekenyangan itu dapat menghilangkan manisnya rasa ibadahku terhadap Tuhanku. Kemudian Al-Imam Ad-Darani menjelaskan bahwasanya ibadah yang paling manis yang aku rasakan adalah ketika perutku merekat dengan punggungku. Maksudnya apa? Perutku dalam keadaan lapar. Bayangkan, seorang manusia dalam keadaan lapar itu pasti dia merasakan sangat dekat dengan Tuhannya. Seperti itu. Berbeda dengan orang yang kekenyangan. Orang yang kekenyangan pasti kebanyakan dia akan merasa jauh dengan Tuhannya. Maka itu penyakit pertama yang akan muncul apabila orang itu kekenyangan. Ini menurut Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, penyakit ruhani yang kita dapat apabila kebanyakan makan adalah apa? Melemahkan hafalan dan juga pemahaman. Makan berlebihan, apalagi sampai membuat perut sampai kenyang, menyebabkan berkurangnya kecerdasan dan ilmu. Al-Imam Ad-Darani mengatakan bahwa jika seseorang menginginkan hajat dunia atau akhiratnya terpenuhi, maka ia harus mengkondisikan makannya. Jadi apabila seseorang itu menginginkan hajat dunia dan menginginkan hajat akhirat, kondisikan makanannya, dijaga makanannya, jangan sampai berlebih-lebihan. Kemudian penyakit yang ketiga, yaitu adalah membuat hati keras. Banyak makan bisa menyebabkan hati menjadi keras dan cahayanya jadi redup bahkan hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, la tumitul quluba bi kasratit ta'ami wasyarab. Janganlah kalian mematikan hati kalian dengan banyaknya makan dan banyaknya minum. Fa innal quluba tamutu kazzar'i idza kathura 'alaihil ma. Karena sesungguhnya hati itu seperti tanaman yang akan mati apabila terlalu banyak air di dalamnya. Nah, seperti itu juga hati kita. Orang-orang soleh mengatakan bahwasanya perumpamaan perut itu
letaknya di bawah hati seperti apa? Seperti tungku api, yang dimana apabila tungku api itu terus dikasihkan bahan bakar, yaitu makanan, maka asapnya akan naik ke atasnya. Yang di atas perut itu adalah hati, dan asap itu bakal mengotori hati. Nah, maka banyaknya makan dapat mengeraskan hati, mengotori hati, bahkan menghilangkan cahaya hati. Kemudian penyakit hati selanjutnya adalah menguatkan syahwat. Terlalu banyak makan bisa mendorong atau merangsang anggota tubuh untuk berbuat berlebihan dan tidak baik. Seseorang yang perutnya kenyang akan merangsang mata untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Menurut Abu Ja'far, perut itu akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Jika perut lapar, semua anggota tubuh akan kenyang. Maksud kenyang di sini adalah tenang. Tetapi jika perut kenyang, maka anggota tubuh yang lain itu bakal merasakan lapar. Nah, lapar di sini adalah tuntutan anggota tubuh yang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini ungkapan daripada para ulama seperti itu. Kemudian penyakit selanjutnya adalah menimbulkan rasa malas beribadah. Terlalu banyak makan bisa menurunkan semangat beribadah. Dengan banyak makan bisa menaikkan berat badan, mata menjadi ngantuk, dan anggota tubuh lain jadi lemah sehingga enggan untuk melaksanakan ibadah. Seperti itu. Karena itu, para salaf atau ulama-ulama salaf menjaga makan mereka. Seperti contohnya kita ambil kisah daripada Al-Imam An-Nawawi. Kisahnya sangat masyhur. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau itu apa? Beliau itu diriwayatkan makan itu satu hari cuma satu kali. Ba'dal isya. Kemudian apa? Kemudian minum itu cuma satu kali pada saat dalam keadaan sahur. Ini bentuk kehebatan daripada ulama karena menginginkan mendapatkan rasa kenikmatan dalam beribadah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, apa kata beliau? Sejak 16 tahun aku tidak pernah makan sampai kenyang, karena kenyang membuat badan berat, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, menimbulkan tidur, dan melemahkan seseorang dari ibadah. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Banyak lagi kisah-kisah daripada ulama-ulama terdahulu yang dimana mereka menyedikitkan makan untuk menjaga kualitas ibadah mereka terhadap Tuhannya. Para pemirsa YBIM TV rahimakumullah, jadi intinya di sini, mengapa setelah banyak makan kita itu malas tarawih? Jawabannya adalah karena perut kita penuh. Pada saat perut kita penuh, perut kita itu memproses untuk mencerna. Pada saat memproses untuk mencerna, maka tubuh kita itu fokus dalam pencernaan itu saja. Akhirnya apa? Akhirnya melemahkan pergerakan-pergerakan yang lain. Seperti salah satunya adalah berdiri, sholat pada saat tarawih atau sholat malam yang lainnya, khususnya di bulan Ramadan. Nah itu akibatnya, karena kekenyangan kita itu apa? Cepat lelah, mudah mengantuk, dan sulit khusyuk. Nah, inilah mengapa Rasulullah SAW itu berbuka dengan cara sederhana. Kita tahu Rasulullah SAW itu beliau berbuka hanya dengan kurma basah. Kemudian apabila tidak ada kurma basah, maka diganti dengan kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering, maka silahkan berbuka dengan seteguk air. Apabila tidak ada, di dalam fikih itu dijelaskan bahwasanya bisa berbuka dengan manis-manisan, seperti manis-manisan yang tidak dibakar dan juga manis-manisan yang bisa dibakar. Apa maksudnya? Manis-manisan yang tidak dibakar contohnya adalah seperti madu, dan manis-manisan yang dibakar seperti wadai-wadai atau kue-kue yang biasanya kita makan. Itu adalah manis-manisan yang dibakar. Nah, terserah saja. Yang penting berbuka itu apa? Berbuka dengan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa makannya sederhana? Karena apa? Supaya tubuh kita itu siap untuk menghadapi sholat malam yang akan kita hadapi di malam hari nanti, yaitu sholat tarawih. Supaya tubuh kita itu tidak terfokus dalam pencernaan. Jadi kita bisa sholat malam dengan khusyuk dan merasakan nikmatnya beribadah
ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa YBM TV rahimakumullah, para ulama bahkan mengatakan bahwa terlalu kenyang dapat menghalangi seseorang dari qiyamul lail atau mendirikan sholat di malam hari. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, jika engkau ingin badanmu ringan untuk sholat malam, maka sedikitkanlah makananmu. Ini bukan teori ya, tapi pengalaman orang soleh. Buktinya sudah banyak dilakukan oleh orang-orang soleh. Lalu apa solusi bagi kita? Yang pertama, solusinya adalah luruskan niat kita. Niat kita berbuka puasa itu untuk apa? Makanlah itu agar kuat beribadah, bukan sekadar memuaskan selera. Karena selera itu nggak ada habisnya. Kita lihat, wah makanan ini, makanan itu, kita makan semua maka nggak ada habisnya. Maka niatkan berbuka puasa itu untuk agar kuat beribadah nanti di malam hari. Bahkan di malam hari itu kita dianjurkan apa? Dianjurkan setiap malam bulan puasa agar mandi sebelum apa? Sebelum kita melakukan sholat malam. Jadi setelah berbuka, kemudian sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan mandi agar kita semangat dalam beribadah di malam hari. Kemudian yang kedua, dahulukan perbuatan sunnah pada saat berbuka, yang dimana sunnah pada saat berbuka adalah ya tadi dengan berbuka menggunakan kurma atau dengan air putih saja atau dengan makanan-makanan yang ringan saja. Nah, kemudian sekedarnya mengisi perut dengan makanan yang cukup bisa menegakkan tulang punggung kita, seperti itu. Yang ketiga adalah berhenti sebelum kenyang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan dalam keadaan kenyang banget kecuali sangat jarang. Nah, itu sangat penting untuk kita jaga. Kemudian yang keempat, bahwasanya ingat bahwa Ramadan adalah bulannya qiyam, bulannya kita itu memperbanyak diri untuk sholat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sangat terkenal, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang qama di sini artinya adalah salat Ramadan pada saat bulan Ramadan, imanan karena keimanan, wahtisaban dan berharap pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia bakal diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sangat rugi kita mendapati Ramadan tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni. Dalam suatu hadis yang dimana ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menaiki suatu mimbar di hadapan para sahabat. Pada saat menaiki anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian naik tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Kemudian naik anak tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Setelah itu turun daripada mimbar, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar sesuatu yang tidak biasa kami dengar." Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Apakah kalian mendengarnya?" "Iya wahai Rasulullah." Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, pada saat naik anak tangga yang pertama, malaikat Jibril menyampaikan kepadaku, beliau berdoa, celakalah atau dijauhkanlah daripada rahmat Allah apabila seseorang itu mendapati Ramadan tetapi dia tidak diampuni karena mendapati Ramadan itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, amin. Itu sangat merugi. Kemudian yang kedua, celakalah atau dijauhkanlah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala seseorang yang semasa hidupnya mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, kemudian kedua orang tuanya itu tidak dapat memasukkan dia ke surga. Kata Rasulullah SAW, amin. Kemudian celakalah atau merugilah atau menjauhlah dari rahmat Allah apabila ada seorang hamba yang dimana di hadapannya disebutkan namamu, hai Rasulullah, kemudian dia tidak berselawat kepadamu. Kemudian kata Rasulullah SAW, amin. Nah, ini dijelaskan bahwasanya sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Apalagi di bulan Ramadan malah berbuat maksiat melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Bayangkan, ampunan dosa itu ditawarkan setiap malam dengan cara sholat di malam-malam Ramadan. Ini sungguh kemuliaan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Para hadirin pemirsa YBM TV rahimakumullah, tetapi ironisnya
Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan ini. Ironisnya, kebanyakan orang itu dia mampu menahan daripada tidak makan dan minum selama lebih daripada 12 jam, tetapi kalah dengan beberapa menit saja yang dimana dia tidak mampu menahan dirinya pada saat berbuka. Padahal kemenangan di Ramadan itu bukan dari banyaknya kita makan, tetapi kemenangan Ramadan itu terletak pada banyaknya kita bersujud di atas sejadah. Maka kita jadikan Ramadan ini berbeda, kita tingkatkan lagi ibadah kita, kurang-kurangilah makan yang lebih pada saat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hambanya yang menikmati ibadah, bukan terbebani olehnya, dan keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.